Halo Papi Mami, berikut ini adalah panduan ibadah online Gereja Anak Holy Kid. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ibadah online di rumah? Yang pertama, Papi Mami harus menyediakan televisi yang terhubung dengan internet. Kalau tidak ada, Papi Mami bisa menggunakan handphone. Yang kedua, Papi Mami mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Mengajarkan bahwa Tuhan Maha Hadir meskipun adik-adik beribadah di dalam rumah. Yang ketiga, Papi Mami harus mengajarkan kepada adik-adik apa saja yang disuruh oleh kakak-kakak pembina lewat video ibadah online. Contohnya, bangkit berdiri, bertepuk tangan, melompat, menyanyi, ataupun dalam game. Yang keempat, adik-adik melihat figur Papi Mami loh. Jadi Papi Mami harus bersikap baik dan benar saat beribadah. Layaknya Papi Mami beribadah di gereja. Demikian panduan ibadah online Gereja Anak Holy Kid. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa Kak Sonia. Oke, hari ini kita mau ibadah lagi nih, tapi Kak Sonia harap kita masih tetap semangat. Oke, nah kita akan nyanyi satu pujian, tapi sebelumnya Kak Sonia minta adik-adik cari pasangannya 2 orang ya. Jadi kita berpasangan nih kayak Kak Sonia sama Kak Vera. Mau itu sama Papi, sama Mami, Sama Cici. Dede boleh? Boleh, sama Koko ya. juga boleh ya. Udah dapet pasangannya? Oke, kita mau nyanyi lagu I Love You Jesus. Oke Kak Sonia. Oke. Pakai gerakan ya Kak Sonia? Iya, pakai gerakan. Oke siap. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Sekarang bahasa Jawa Kak Siap. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero. Sekarang bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Oke, kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Kak Sonia, aduh lumayan keringetan juga loh Kak Sonia. Kak Sonia juga udah capek. Nah, gimana kalau kita mau makin seru? Ada permainan yuk Kak Sonia. Boleh tuh. Adik-adik mau main? Sekali lagi adik-adik mau main? Mau Wah, dong. teriakannya semangat Iya. sekali. Nah sebelum kita main, Kak Vera mau kasih salam semangat dulu sama adik-adik. Kalau Kak Vera bilang semangat, adik-adik bilang Antusias. antusias. Kalau kebaliknya Kak Sonia, kalau Kak Vera bilang antusias, adik-adik bilang Semangat. oke. Kita sekarang bareng ya, coba Oke. ya. Nanti Kak Sonia yang nanggapin Kak Vera ya. Oke. Semangat, Antusias. semangat, semangat. Antusias. Antusias, semangat, antusias. Semangat, antusias, semangat. Kak Sonia hampir lupa. Bingung ya. Oh, sekali lagi ya Kak Sonia ya. Oke. Kak Sonia.
Semangat, Antusias. antusias, Semangat. semangat, semangat, Antusias. Antusias. antusias, antusias. Semangat, semangat. Oke. Kita mau kasih tepuk tangan yuk buat diri kita sendiri ya. Adik-adik luar biasa hebatnya. Nah, seperti janji Kak Vera tadi, kita mau main game. Games. Nama gamesnya apa ya Kak Sonia? Makudo Naruto. Pasti Ah. nih adik-adik udah pada tahu kan? Masih inget, wah kayaknya mereka seneng deh. Apa permainannya? Makudo Naruto. Oke, sekarang permainannya Kak Vera yang akan bilang Makudo Naruto. Kak Sonia yang itu buat gerakan. Meragain ya. Iya. Nah, yang sama kayak Kak Sonia itu yang kalah. Yang kalah ya Iya. Kak. Jadi jangan sampai sama dengan Jangan Kak Sonia. sampai sama, harus beda. Nah, oke lanjut aja Oke, ya, siap kita ya. bangkit berdiri deh main Yuk, game siap adik-adik biar bangkit lebih berdiri semangat. semua. Oke. Jangan hadap ke kamera berarti iya, adik-adiknya ya. hadapnya ke belakang, Iya. belakang. Nah, Balik kayak Kak badan. Sonia gini, balik Adik-adik badan. balik badan. Oke. Ya. Siap ya, kita mau coba dulu. Oh, gerakannya masih pada inget nggak Kak Oh Vera? iya ya, Apa barangkali aja sih lupa ya Kak biasanya? Sonia ya. Yang pertama gimana Kak? Hamburger. Hamburger. Oh, tangannya satu di bawah, satu. Oke, yang kedua kentang, Kak Vera. Kentang, kentang, Kentang gini. tangannya gini. Nah, yang Yang ketiga, ketiga. apa ya yang ketiga? Soda, Biasanya- soda. Gerakannya gini, kayak yang mau minum. Lagi minum. Oke, nah. Jadi ada itu. 3 gerakan ya Kak Ya. Sonia. Sekali lagi coba Kak Sonia sini. Gerakan pertama, hamburger. Gerakan kedua, kentang. Gerakan ketiga, minum soda. Oke? Adik-adik siap? Yang di rumah siap? Siap Yuk. nggak? Oke. Siap pasti Kak Sonia. Mereka pasti udah semangat banget nih. Pastinya dong. Oke, kita mau coba yuk Kak Sonia. Kak Sonia coba lihat ke belakang. Pegangin mic-nya. Oke, boleh. Makudo Naruto. Ada yang sama, apa ini? Kentang ya Kak? Kentang. Yang sama, boleh duduk. Duduk dulu. Yang beda sama, masih duduk. bangkit berdiri. Yang sama duduk, bisa nggak kedengeran Kak Sonia? Diulang. Yang sama kayak Kak Sonia, duduk Tadi dulu. kentang. Oke. Dan yang beda bangkit berdiri. Kita lanjut Tetap berdiri ya, permainannya, Kak. oke? Oke, lagi Kak Vera. Itu masih pemanasan ya. Sekarang yang tadi duduk boleh berdiri lagi. Itu tadi pemanasan. Sekarang beneran ya. Yuk, siap Kak Sonia. Nanti kalau Kak Vera udah selesai bilang Makudo Naruto, kalian baru balik sama-sama ya. Jadi biar kita sama-sama lihat Kak Sonia gerakannya apa sih. Ya, siap. Makudo Naruto. Nah, ada yang sama? Lagi apa Kak Sonia? Lagi minum. Minum. Yang minum duduk. Duduk. Ayo, yang minum beda duduk. Masih bangkit berdiri. Yang beda dengan Kak Sonia masih bangkit berdiri. Oke, lanjut. Makudo Naruto. Ada yang sama? Hamburger ya Kak? Ada yang sama nggak? Yang sama duduk. Yang sama kalah. duduk. Oke, yang beda masih bangkit berdiri. Wah hebat nih, masih ada yang bangkit berdiri loh Kak Sonia. Iya dong. Sekali lagi Kak Sonia. Diacak, 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 diacak. Makudo Naruto. Mimi, Ada yang sama? ada yang sama sama Kak Sonia? Duduk, Yang sama, duduk. Yang masih bangkit berdiri berarti Pemenangnya. Kasih tepuk tangan semua. Oke, boleh duduk lagi adik-adik. Yuk, mari kita mau siapkan hati kita. Pagi ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau akan naikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Sebab dia adalah segalanya dalam hidup kita. Mari siapkan hatimu. Kita mau tutup mata kita. Kita mau ingat akan kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau penolongku, selalu ada di dekatku. Selalu ada di dekatku. Katakan Yesus, Kaulah sukacitaku. Kau suka
Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih buat papa mama. Terima kasih buat koko cici, buat ade, buat semua yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Mari adik-adik, buka suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Kau Allah yang baik, Yesus. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Yesus Tuhan ada. Dengan lembut katakan sembah dan puji. Angkat tanganmu adik-adik. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Kami sembah Engkau Raja kami. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Kami sembah Engkau Raja kami. Sembah dan puji. Makasih hartamu. Sembah dan puji Ruhit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita memberikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan beribadah Tuhan walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan tetap mengajar kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang urapi kami Tuhan. Untuk kami belajar firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, dan Engkau juga urapi Tuhan adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik bisa mengerti firman-Mu dengan jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Kakak percaya pasti kalian semua sehat kan di rumah. Nah, kakak akan mau membawakan firman Tuhan.
sebelum itu kakak mau nanya ke adik-adik. Adik-adik tahu nggak siapa tokoh ini? Nih, kakak sebutin ya ciri-cirinya. Yang pertama, tokoh ini mempunyai 3 orang anak laki-laki. Nah, itu ciri-ciri yang pertama ya. Yang kedua, tokoh ini membuat bahtera yang besar. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak siapa tokoh ini? Nah, iya benar. Tokoh itu adalah bernama Nuh. Nah, dari sini kakak mau bercerita tentang Nuh. Mari kita buka Alkitab. Adik-adik, di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, adik-adik ada yang masih ingat gak cerita tentang Nuh ini? Nah, jadi cerita tentang Nuh ini adalah pada saat itu Adam dan Hawa mempunyai keturunan sampai pada akhirnya keturunan ini banyak dan memenuhi bumi sampai pada zamannya si Nuh ini. Nah, tapi ketika mereka telah memenuhi bumi, mereka menguasai bumi, banyak mereka yang mereka lakukan, tetapi Tuhan melihat bukan apa yang baik, tapi Tuhan melihat apa yang jahat yang diperbuat oleh manusia. Tapi Tuhan melihat satu pribadi, yaitu Nuh, yang dikatakan seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di tengah-tengah masyarakat yang berbeda, masyarakat yang lain, lingkungan Nuh yang lain, mungkin temannya, mungkin juga tetangganya Nuh, mungkin juga teman-temannya Nuh atau keluarga Nuh yang lain berdosa kepada Tuhan, melakukan kejahatan. Mungkin kejahatan itu berbohong, membunuh orang, dan lain sebagainya. Nah, tapi Nuh tetap tidak bercela di hadapan Tuhan. Nuh itu tidak mau untuk melakukan dosa sekecil apapun itu, karena dosa bagi Tuhan itu sama saja, tidak ada yang kecil maupun yang besar. Nah, dari kisah Nuh, Tuhan itu rasanya pilu ketika melihat banyak manusia yang melakukan kejahatan, banyak manusia yang melakukan dosa. Hati Tuhan itu rasanya sedih. Adik-adik bisa bayangin kalau contoh adik-adik kelak nanti menjadi orang tua, adik-adik punya anak, tapi anaknya adik-adik itu melawan orang tua, anak-anaknya adik itu berbohong, suka mencuri, pasti adik-adik sedih kan? Nah, demikian sama halnya dengan Tuhan. Tuhan sedih dan pada akhirnya Tuhan ingin menghukum, ingin memusnahkan umat manusia karena dia hatinya sangat pilu dan sedih kepada umat manusia. Dan pada akhirnya Tuhan ingin menghukum manusia, ingin memusnahkan manusia dengan cara Tuhan menurunkan hujan yang lebat dan pada akhirnya membuat air bah. Nah, kalau adik-adik baca sampai cerita akhir Nuh, adik-adik akan menemukan pada akhirnya Nuh ini akan selamat bersama dengan keluarganya dan binatang-binatang yang dibawa oleh Nuh di kapal, di bahteranya. Nah, adik-adik kita bisa belajar dari sini, yaitu bahwa kita harus meneladani sikap Nuh
yang tidak mau melakukan dosa. Nah, kalau kakak boleh tanya ke adik-adik pada sebelum adanya musibah corona, adik-adik kan pasti sekolah, adik-adik banyak ketemu teman di sekolah, adik-adik belajar, atau mungkin di luar sekolah adik-adik keluar main bersama teman-teman. Nah, adik-adik pernah nggak ngelakuin yang namanya entah itu berbohong atau mencontek, atau bahkan di dalam rumah juga kita bisa melakukan dosa ataupun kejahatan, yaitu berbohong kepada orang tua, melawan orang tua. Nah, kakak sendiri pun pernah yang namanya berbohong, mencontek. Nah, itu semua pernah kakak lakuin. Tapi sekarang kakak mau ajar kepada adik-adik bahwa Tuhan sesungguhnya tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita harusnya justru menunjukkan karakter yang baik, karakter yang tidak melakukan kejahatan, sama seperti Nuh. Jadi adik-adik kita harus berbeda daripada yang lain. Pada saat adik-adik udah nanti adik-adik akan masuk ke sekolah lagi setelah coronanya sudah musnah dan selesai. Adik-adik akan masuk lagi ke dalam bangku persekolahan. Adik-adik harus menunjukkan sikap yang baik. Adik-adik harus berbeda daripada yang lain. Kalau teman-teman adik-adik ada yang mencontek, teman-teman adik-adik yang berkata kasar, adik-adik harus melawan itu. Adik-adik harus menolak. Adik-adik harus menunjukkan sikap yang baik. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak seharusnya untuk melakukan kejahatan ataupun dosa. Nah, sekian firman dari kakak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau aku sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati adik-adik yang mendengarkan. Dan biarlah mereka juga bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah selesai berdoa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita kembali lagi nih adik-adik. Nah Kak Sonia, tadi kita nggak bisa ngapain? Udah memuji Tuhan, main games, terus mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau dengerin pengumuman ya adik-adik ya. Ada beberapa pengumuman yang akan kakak-kakak sampaikan. Yang pertama, untuk ibadah gereja anak akan kakak-kakak sampaikan ya. Update terus ya Kak, setiap terus, minggunya. Bener, ya. Iya. Nanti kami akan kabarin ke orang tua Kak, adik-adik. Kemudian yang kedua Kak. Yang kedua, nah adik-adik di rumah sama papi mami tetap jaga kesehatan. Itu yang paling Pastinya. penting. Jangan lupa cuci tangan. Ya. Terus rajin-rajin minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Kemudian yang ketiga, adik-adik dihimbau ya untuk kita sama-sama berdoa buat kota kita, kota Tasik dan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya akan ada pengumuman yang lebih menarik lagi. Akan disampaikan oleh Kak Yunus, Kak Yunus dan Kak Cika. Terima kasih Kak Vera dan Kak Sonia. Hari ini Kak Yunus mau ngumumin ada pengumuman yang sangat penting. Karena gereja anak ada challenge dance family. Salam bagi sahabat. Kak Cika udah siap belum? Adik-adik udah siap belum? Nah hari ini Kak Yunus mau ngumumin. Nanti setelah pengumuman ini akan ada gerakan tutorial dan lagunya. Nanti adik-adik bersama dengan papi, mami, koko, cici, pokoknya anggota keluarga deh harus ikut gerakannya. Kemudian di video dan bisa dikirim ke WhatsApp kakak pembina atau langsung di tag di Facebook Gereja Anak Holy Kid. Siap ya adik-adik ya? Kita mau ikuti tutorialnya. Lagunya sangat bagus, gerakannya juga sangat menarik. Siap? Harapan ada bila kau mengerti.